warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rizky Fahmi, NIM 12402193377, akan menjelaskan sebagian materi dari kelompok 10, yaitu Intra Industri Trade dan Spesifikasi. Pada peperangan dunia II, banyak terjadi pergeseran di dunia ekonomi, yaitu dunia industri. Barang-barang industri manufaktur dunia yang diperdagangkan tidak lagi hanya terjadi pada barang-barang yang dihasilkan oleh industri yang berbeda jenis, melainkan telah berkembang menjadi pola perdagangan barang-barang industri manufaktur yang dihasilkan oleh industri yang sama. Spesifikasi dalam produksi juga mengalami pergeseran kegiatan ekonomi tertentu yang bergerak secara geografis antar negara berdasarkan biaya konservatif terendah. Produk yang diperjualbelikan berlainan jenis, bergeser menuju pola perdagangan produk manufaktur yang semakin sempit, yaitu maksudnya negara dapat mengekspor produk manufaktur yang sebelumnya diekspor oleh negara lain. Negara tidak lagi mengkonsentrasikan produknya pada semua aktivitas industri, tetapi lebih dipersempit pada spesialisnya saja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Freddy Kurniawan sebagai pemateri akan melanjutkan materi, yaitu tentang definisi dan pengukuran. Intra-industri trade merupakan kegiatan ekspor dan impor barang yang berlangsung secara simultan yang berasal dari industri yang sama. Sebaliknya, intra-industri trade merupakan kegiatan ekspor dan impor barang yang berasal dari industri yang berbeda. Untuk menentukan kategori output industri, yaitu dengan cara substitusi dalam proses produksi, intensitas teknologi, dan substitusi dalam konsumsi. Untuk pembuktian pola pergeseran perdagangan dari bersifat inter-industri trade menuju pola intra-industri trade, banyak para ahli yang menyelidikinya. Pertama kali diselidiki oleh Wassily Leontief pada tahun 1953, yang kemudian dikenal sebagai Leontief Paradox, dengan penyelidikan bahwa negara Amerika Serikat mengimpor barang-barang yang lebih intensif. Beberapa ahli ekonomi yang mencoba mencari kebenaran terhadap teori relatif tersebut, diantaranya Grobel dan Liolit pada tahun 1975, dengan mengukur intra-industri trade sebagai persentase total perdagangan. Untuk kelompok produk individu atau industri, Grobel dan Liolit merumuskan sebagai berikut. BI sama dengan XI plus MI dikurangi XI kurangi MI per XI plus MI dikali 100, atau BI sama dengan 1 X1 XI kurangi MI per XI ditambah MI kali 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Listiani, NIM 274, akan melanjutkan materi selanjutnya tentang tingkat intra-industri trade. Grubel dan Liot telah melakukan studi mengenai intra-industri trade di 10 negara OECD yang terdiri dari 160 kelompok barang dengan SITC 3 digit. Hasil studinya menunjukkan tingkat rata-rata intra-industri trade telah meningkat dari 36% pada tahun 1959 menjadi 48% pada tahun 1967. Selain itu, hasil studinya memperlihatkan tingkat rata-rata intra-industri trade tertinggi diperoleh oleh barang-barang manufaktur yang meningkatkan dari 54% pada tahun 1964 menjadi 54% pada tahun 1967. Penelitian serupa yang mutakhir dilakukan oleh Cloud, Coulomb, dan Lundberg pada 11 negara industri pada SITC 4 digit.
Untuk perdagangan seluruh dunia, negara Prancis memiliki angka indeks intra-industri trade tertinggi yaitu 80,4. Kemudian negara Belgia menempati urutan kedua dengan angka indeks sebesar 79,7 dan negara Inggris menempati urutan ketiga dengan angka indeks 79,1. Begitupun halnya perdagangan antar negara-negara maju, angka indeks intra-industri trade tertinggi dimiliki oleh negara Prancis dengan angka indeks 79,2. Kemudian Belgia menempati urutan kedua dengan angka indeks 77,6 dan negara Inggris dengan angka indeks 77,5 dan yang terendah dimiliki oleh negara Jepang dengan indeks 28,8 dan untuk sesama negara maju dengan angka indeks 33,6. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rizky Fahmi akan melanjutkan materi, yaitu yang ke poin ketiga ada faktor-faktor pengaruh intra-industri trade. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan per kapita negara. Yang kedua derajat perbedaan pendapatan negara-negara yang melakukan perdagangan. Yang ketiga tahap pembangunan ekonomi negara. Yang keempat ada perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar negara yang melakukan perdagangan tersebut. Yang kelima keadaan ukuran negara. Yang keenam tingkat integrasi ekonomi. Yang ketujuh ada kedekatan geografis. Yang kedelapan adanya keseimbangan perdagangan.